Sidang, saya puas dengan jawabannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Budi Santoso sebagai promotor. Selanjutnya saya persilahkan co-promotor 1 Profesor Dr. Nur Salam, M.Nurse, untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan kepada promovendus. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati promovendus, promotor, kopromotor, pimpinan sidang, dan para penyangga semuanya. Saya sebagai kopromotor 1 menyampaikan selamat pada saudara promovendus yang telah bisa berdiri ya di depan kita untuk ujian sidang terbuka. Satu mungkin yang perlu dijelaskan dari saya sebelum saya minta penjelasan, saya ingin menyampaikan. Jadi yang ditanyakan oleh Prof. Budi Santoso tadi sangat benar, terutama jangan sampai kita ada suatu penelitian-penelitian tapi tidak bisa diterapkan, itu penting ya. Jadi kalau di dikti itu kan ada namanya 3I, inspirasi, ide, implementasi. Yang penting implementasinya seperti apa. Nah, yang pertanyaan saya dan juga mohon dijelaskan pada promovendus, bagaimana implikasi temuan saudara ini, terutama di dalam praktek ya, implementasinya dalam penanganan pada ibu hamil ya, ditinjau dari teori yang digunakan di ROI yang ada ya. Jadi saudara jelaskan bagaimana dari stimulus yang ada kemudian terjadi suatu proses ya, di dalam proses itu ada kognator, ada regulator. Apakah benar bahwa ya, jadi kalau kita lihat MBC itu ya, Mind Body Counseling ini benar-benar bisa memperbaiki kognisinya yang dilihat dari coping gitu ya. Dan kemudian dari regulatornya mungkin juga dari indikator-indikator klinisnya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Nur Salam, M.Nurse. Beliau adalah sebagai kopromotor 1 yang senantiasa memberikan bimbingan dan juga motivasi untuk saya menyelesaikan disertasi ini. Baik, saya akan berusaha memberikan jawaban terkait dengan konsep modul asuhan keperawatan Mind Body Counseling yang saya kembangkan. Di sini memang menggunakan pengembangan dengan framework dari model adaptasi ROI. Jadi di sini dari penelitian ini difokuskan untuk membuktikan dari stimulus adaptif, yaitu adalah pasien mengalami preeklamsi. Dampak dari pasien mengalami preeklamsi tadi akan mempengaruhi dari coping mekanismenya, dari ibu dengan preeklamsi, kemudian juga akan mempengaruhi dari dampak kognator, efektor, maupun regulator. Dan dari respon yang dihasilkan dari adanya stres yang dialami oleh ibu preeklamsi tadi, dengan adanya stimulus, dengan efek diberikan modul Mind Body Counseling, maka akan mengalami pembentukan proses adaptasi. Jadi dari tahapan mekanisme coping itu sendiri ada 2 aspek, yaitu regulator dan kognator, di mana regulator ini adalah mengacu pada respon sistem saraf dan endokrin dan memicu dari respon relaksasi mulai dari stimulus pada hipotalamus dan juga anterior pituitary, sehingga dari sini adalah memicu penurunan adrenokortikotropik hormon, sehingga memicu penurunan hormon kortisol, epinefrin dan juga norepinefrin, serta meningkatkan nitric oxide. Sehingga dari sini bisa menyebabkan penurunan gejala klinis karena terjadi vasodilatasi pembuluh darah dan dampaknya adalah bisa menurunkan tekanan darah dan juga heart rate. Sehingga sirkulasi plasenta akan membaik dan akan memicu penurunan disfungsi endotel sehingga akan memperbaiki sirkulasi di ginjal. Nah, kondisi ini juga akan meningkatkan dari renal plasma flow
dan juga glomerulus filtration rate yang akan menurunkan protein ure. Dari mekanisme coping sendiri itu adalah melalui kognator, di mana akan menekankan pada cognitive emotive channel melalui proses perseptual, information processing, learning, dan juga judgment, dan juga emotion. Maka tahapan inilah yang bisa membantu menurunkan stres pada ibu preeklamsi sehingga akan meningkatkan konsep diri, fungsi peran, interdependent melalui peningkatan self-efficacy dari terjadinya peningkatan strategi coping yang adaptif. Seperti itu, Prof. Matur nuwun. Baik, sangat baik penjelasannya. Hanya jawab iya atau tidak yang mana ya pertanyaan saya. Antara stimulus tadi diberikan itu ke kognator dulu atau ke regulator dulu? Ke regulator. Kognator dulu atau ke regulator? Ke regulator. Setelah tahapan dari regulator akan ke kognator baru ke efektor. Ya. Jadi nanti tolong dilihat lagi. Jadi kalau saudara melihat di stimulus diberikan itu kan ada mind, ada body, ya ada counseling ya. Ya di situ ya, kalau nggak salah. Nah di situ sebenarnya di dalam persepsi ya, jadi sebenarnya kita itu harusnya menyentuh pada aspek kognisi ya. Kognisi di situ ada persepsi sampai ke sesuatu yang positif, akhirnya coping. Nah itu bisa saja bersamaan dengan regulator yang kalau saudara gunakan di sini dengan HPA itu ya, atau mungkin bisa saja bersamaan. Nah ini mungkin yang mana nanti yang digunakan. Kalau terasa di dalam keperawatan, kalau Roy memang tidak mengatakan mana dulu ya, tapi bisa saja itu menjadi temuan itu bisa bersama-sama, atau bisa juga kognisi dulu yang dibenahi sehingga copingnya menjadi positif ya, itu seperti itu. Pimpinan sidang, saya sangat puas dengan jawaban saudara Prof. Hedus. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Nur Salam. Selanjutnya dipersilahkan Dr. Agus Sulistiono, Dr. SPOG Konsultan, sebagai kopromotor kedua untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang, Bapak Promotor, Bapak Kopromotor, kemudian seluruh penguji serta undangan semuanya. Utamanya kepada yang lagi berbahagia, Promovendus Mbak Yeni. Okay. Alhamdulillah, jadi saya ucapkan selamat ya, jadi bahwa akhirnya selesai juga. Terima kasih Dr. Agus. Disertasi yang sangat-sangat susah sekali karena ini ada penelitian yang luar biasa ya, jadi melingkupi juga banyak pada pasien, di mana pada musim-musim yang kayak demikian ini, COVID ya, jadi sangat luar biasa menurut saya. Okay. Jadi saya sangat senang sekali dengan penelitian demikian ini, karena penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Mbak Yeni ini adalah ujungnya nanti adalah untuk menurunkan angka kematian ibu serta menurunkan angka kematian bayi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa preeklamsia berat yang dirawat konservatif itu adalah biasanya kenapa konservatif? Karena bayinya masih kecil, janinnya masih kecil, kehamilannya masih muda. Kalau kehamilannya sudah di atas 34 minggu atau di atas 2 kilogram, maka ini bisa diakhiri. Nah ini konservatif adalah di bawah itu. Dengan harapan kalau bayinya makin besar, maka kematian bayi makin berkurang. Jadi ini saya sangat senang sekali karena harapan hidup untuk bayi maupun ibu jadi meningkat. Apalagi dengan ini yang disebutkan tadi, terapi holistik tadi ya, yang saya dengarkan dari Bu Yeni tadi yang sudah sangat menguasai, di mana dengan terapi mind body counseling akan dapat menyebabkan terjadinya relaksasi pada ibu tersebut. Dengan harapan dengan relaksasi terjadi vaskulernya menjadi dilatasi, akhirnya menjadi tensinya menurun. Dari tensinya menurun, akibatnya nanti aliran ke uteroplasentanya jadi baik. Bayinya jadi bagus. Harapannya memang demikian. Dan hasilnya ternyata memang demikian. Tentu saja untuk melakukan MBC ini kita perlu waktu ya, Bu Yeni. Kalau misalkan dalam suatu keadaan, nanti ada seorang misalkan yang berminat untuk melakukan MBC ini, kemudian waktunya agak kurang, kira-kira dari MBC ini, kira-kira yang perlu kita tekankan yang mana? Yang perlu ditekankan oleh Bu Yeni. Jadi yang paling dominan apakah mainnya, intervensi ke bodinya, ataukah ke circulation-nya? Atau counseling, maaf kan, circulation. Ya, itu yang pertama. Kemudian satu lagi,
Kemudian saya rasa ini hasil yang sangat bagus sekali ya, kebaruannya novelty-nya ini. Kira-kira apakah berguna juga untuk penyakit-penyakit yang lain atau kelainan yang lain? Misalkan pada CA yang stadium lanjut, di mana juga rasanya ibu itu perlu mengenal keadaannya, perlu mengenal penyakitnya, sehingga akhirnya mainnya juga bisa terjadi relaksasi, sehingga akhirnya menghasilkan harapan yang baik. Baik, demikian Bu Yeni, monggo silakan. Baik, terima kasih pada pembimbing kopromotor 2 saya, yaitu Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, beliau yang selalu senantiasa tekun saya temui, dan juga di sela kesibukan beliaunya selalu menyediakan waktu untuk bimbingan. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan Dr. Agus terkait dengan modul asuhan mind body counseling. Di sini adalah memang dibuat satu paket. Kenapa satu paket mind body counseling? Karena selama ini yang ada di lapangan itu kan hanya fokus pada fisiknya saja. Sehingga dengan dibuat komponen modul asuhan mind body counseling dibuat satu paket ini diharapkan lebih maksimal untuk target untuk meningkatkan strategi coping, kemudian menurunkan gejala klinis, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan janin. Jadi kalau saya disuruh memilih, dokter, mainnya dulu apa bodinya dulu atau konselingnya dulu, ketiga-tiganya sangat diperlukan. Tetapi kondisi di lapangan memang hanya masih berfokus di fisik saja. Jadi ini yang bisa saya tanggapi untuk pertanyaan pertama. Berikutnya tadi untuk yang kedua, jadi untuk ke depan memang perlu dikembangkan. Untuk modul asuhan keperawatan mind body counseling, apakah bisa digunakan untuk penanganan ibu hamil dengan kasus yang lainnya. Tetapi yang saya temukan itu baru penelitian sebelumnya adalah dari kakak kelas, yaitu adalah Ibu Nino, Dr. Nino. Di situ ada penelitian sebelumnya adalah pada jantung koroner, yaitu untuk asuhan modul mind body spiritual. Untuk pengembangan mind body counseling pada kasus yang lainnya ini perlu pengembangan penelitian lebih lanjut. Begitu Dr. Agus. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang saya maksud MBC kan setiap nanti yang melakukan itu nanti belum tentu punya waktu, nggih. Nanti dari penelitiannya dari Bu Yeni ini kira-kira yang mana yang paling tinggi nilai dari MBC-nya? Sehingga nanti harapannya main, baik. Mainnya. Jadi kalau dari main berarti nanti utamanya kalau misalkan waktunya kurang cukup, yang ditekankan adalah mainnya. Walaupun ini suatu paket. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawaban dari Bu Yeni. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Agus. Selanjutnya saya persilahkan untuk penyanggah Profesor Ova Emilia, Dr. Magister Medical Education PhD, SPOG Konsultan. Beliau adalah dekan dari Fakultas Kedokteran Keperawatan dan singkatnya FKKMK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Monggo Prof. Ova. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada promotor dalam hal ini Bapak Dekan dan juga kopromotor yang telah mengundang saya untuk menjadi penanggap dalam ujian terbuka Promovenda Bu Yeni Puspitasari yang saya sudah membaca dan topiknya sangat menarik sekali. Ada dua pertanyaan ya, yang sebetulnya ini suatu klarifikasi. Melanjutkan pada pertanyaan yang terakhir dikaitkan dengan paket ya. Saya memahami bahwa ini adalah suatu intervensi yang mengacu pada suatu kerangka pemikiran dari Roy ya. Dan itu adalah suatu paket ya. Nah, adakah tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, adakah Promovenda bisa memastikan bahwa MBC ini adalah suatu paket yang interconnected gitu ya. Jadi artinya yang memang saling komplementer sehingga memberikan dampak atau efek sesuai yang diharapkan. Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa dijawab dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan.
Profesor Ova Emilia, Dokter, Magister Medical Education, PhD, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Beliau adalah Dekan dari FKK UGM. Matur nuwun Prof, rawuhnya di ruang Zoom. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Prof. Ova terkait dengan modul asuhan keperawatan mind body counseling yang saya kembangkan. Memang mengambil dari frameworknya adalah berdasarkan dari model adaptasi Roy. Nah, dari temuan dari penelitian saya dari pemberian modul asuhan keperawatan mind body counseling pada ibu preeklamsia ini adalah dapat memberikan peningkatan mekanisme coping adalah dari efek regulator dan juga kognatornya. Seperti yang sudah saya jelaskan di kerangka konseptual, dari pemberian asuhan keperawatan mind body counseling akan meningkatkan dari tahapan regulator di mana hipotalamus akan mengeluarkan kortikotropin releasing hormone dan dari sana akan berdampak bisa mempengaruhi pituitary anterior di dalam menurunkan adrenokortikotropik hormon. Sehingga di sini bisa mempengaruhi adrenal cortex untuk menurunkan kortisol dan juga menurunkan nitric oxide dan juga menurunkan epinefrin dan meningkatkan nitric oxide. Untuk efek dari kognator itu sendiri juga berdampak untuk kaitannya dengan pemberian modul mind. Sehingga di sini adalah memberikan efek kognitif emotion channel-nya sehingga pasien dengan ibu preeklamsi di sini adalah bisa meningkat dari perception information processing-nya, ada tahapan proses belajar, ada tahapan judgment dan juga emotion. Sehingga bisa berdampak mempengaruhi ke vasodilatasi pembuluh darah di efektornya sehingga self concept-nya meningkat dan juga fungsi perannya juga meningkat dan juga interdependent-nya juga mengalami peningkatan. Dan ini akan berdampak kepada fisik. Sehingga stres fisik dan juga stres psikologis yang dialami pada masa kehamilan dengan perawatan konservatif bisa mengalami penurunan. Seperti itu Prof. Ova. Oke. Mbak Yeni boleh bertanya, apakah paket ini ada dosis tertentu? Jadi mungkin frekuensi dan mungkin jedanya atau seperti apa? Baik, untuk dosisnya di sini adalah pemberiannya sudah kita berikan selama 3 hari, Prof. Ova. Memang dari 3 hari itu bisa meningkatkan masa rawat dari perawatan konservatif sehingga bayi lahir itu dalam kondisi umurnya tua, seperti itu. Nah, dari 3 hari itu ada pemberian jadwal sesuai dengan jadwal yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pemberiannya adalah pagi, siang, dan malam dengan modifikasi dari materi konselingnya, kemudian juga modifikasi dari aromaterapi yang diberikan bisa dipilih dan juga pemberian latihan otot progresif dan juga dari konsep mainnya tadi juga diperkuat dari segi persepsi terhadap preeklamsinya dengan modul tersebut. Ya, boleh tadi tentang dosis tadi 3 hari itu artinya apakah diulang lagi atau tidak? Selama perawatan konservatifnya masih bisa diperpanjang diulang. lagi. Iya. Namun di dalam penelitian Mbak Yeni tidak disebutkan ya, tidak dibedakan ya, mana yang mendapatkan dosis yang seperti apa ya. Oke, tidak apa-apa. Tapi yang jelas ini satu paket ya yang saling memperkuat gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya apabila ini akan didiseminasikan ya di pelayanan sehari-hari ya yang sifatnya adalah nanti ke lapangan gitu ya. Kira-kira apa yang harus disiapkan? Karena ini kan mungkin dalam konteks pelayanan ya, bukan konteks untuk penelitian. Kira-kira apa yang harus disiapkan? Apakah itu SDM-nya, terus kemudian juga berkaitan dengan visibilitas ataupun kelayakannya seperti apa? Monggo Mbak Yeni. Terima kasih Prof. Ova. Jadi saya akan mengklarifikasi terkait dengan persiapan kalau modul asuhan keperawatan mind body counseling ini dipraktekkan di lapangan. Maka pertama yang harus saya lakukan adalah menyiapkan dari SDM-nya dengan memberikan sosialisasi dan juga pelatihan demonstrasi terkait dengan modul ini sehingga di dalam penerapannya nantinya bisa sesuai dengan harapan
apabila dari masa perawatan konservatif 3 hari masih perlu ditambah, maka bisa ditambahkan seperti itu, Prof. Ova. Terima kasih. Ya, SDM yang harus disiapkan itu adalah pelatihan bagi perawat atau Perawat bidan selama ini di ruang Merpati yang ada di Dr. Sutomo itu yang saya ketahui ada tim perawat dan juga bidan, dan juga ada juga dokter spesialis obstetrik ginekologi feto maternal seperti itu. Tapi kalau di daerah kan terbatas untuk feto maternal, jadi mungkin bisa didahulukan untuk yang ada di lapangan, yaitu yang paling banyak adalah perawat dan bidan. Iya, ya, saya berharap bahwa apabila ini merupakan suatu pendekatan yang mudah dilaksanakan ya di lapangan, ini diharapkan ini merupakan suatu sumbangan dari penelitian ini ya Bu Yeni untuk pelatihan MBC ini untuk kasus-kasus preeklamsia yang dirumat secara konservatif. Saya kira saya puas dengan jawaban dari Promovenda Yeni Puspitasari. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ova Emilia atas pertanyaan dan sarannya. Selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Indri Safitri Mukono, Dr. MS, untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Ibu Yeni Puspitasari yang akhirnya telah sampai di sini. Seperti tadi dikatakan, dalam beberapa saat lagi telah bisa menyandang gelar doktor ya. Selamat. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari segalanya, tetapi ini adalah awal dari suatu karir Bu Yeni sebagai seorang dosen ya. Baik. Di sini sebenarnya saya ingin menanyakan, disertasinya adalah pengaruh modul asuhan keperawatan MBC terhadap strategi coping, gejala klinis, dan kesejahteraan janin pada ibu preeklamsi. Nah, di sini dilakukan penelitian pada ibu preeklamsi yang dirawat konservatif. Nah, yang ingin saya ya sebenarnya lebih ke klarifikasi mungkin ya. Di saran di sini untuk ibu hamil penting melakukan pemeriksaan kehamilan melalui antenatal care supaya diketahui perkembangan kehamilannya. Nah, apakah ini merupakan suatu saran dari hasil penelitian ini ya? Karena ini kalau nggak salah memang sudah merupakan suatu program dari pemerintah bahwa ibu hamil itu harus melakukan antenatal care. Kemudian yang selanjutnya, di sini dikatakan modul ini penting diberikan pada ibu hamil dengan preeklamsia berat yang dirawat di rumah sakit. Padahal di sini penelitian ini dengan menggunakan sampel preeklamsi yang dirawat konservatif. Ya, mohon dijelaskan tentang hal ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan terdahulu. Di sini tadi sudah dikatakan bahwa pemberian dosis MBC ini 3 hari ya. Kemudian tadi katanya pemberian 3 hari ini masih bisa diperpanjang. Yang ingin saya tanyakan sampai berapa kali sih perpanjangan ini? Kemudian apakah jika pasien sudah dinyatakan boleh rawat jalan, apakah cukup itu saja ataukah mungkin akan ada lagi tambahan-tambahan apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil tadi? Kemudian sebenarnya sama dengan yang ditanyakan oleh Prof. Ova tadi ya, bagaimana proses implementasinya. Tapi saya kira udahlah, nggak usah itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk menjawab. Terima kasih Prof. Indri. Profesor Dr. Indri Safitri Mukono, Dr. Magister Sains yang telah bersedia menjadi penyangga dalam ujian ini. Matur nuwun atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab terkait dengan saran yang saya berikan untuk pemberian
antenatal care memang ini sudah menjadi program dari pemerintah. Tetapi dalam hal ini kaitannya dengan yang saya maksud adalah dengan kegiatan screening. Apalagi ibu hamil di sini merasa ibu hamil itu kondisinya sehat, tidak sakit. Tetapi terkadang temuan preeklamsi itu sudah terjadi, kondisinya sudah terlanjur preeklamsi seperti itu. Jadi arahan saya di sini terkait dengan saran kenapa harus diberikan antenatal care, karena jadwal kunjungan ibu hamil itu boleh di luar jadwal. Artinya yang tahapan trimester 1 satu kali, trimester 2 satu kali, misalkan kalau memang ada keluhan itu boleh memeriksakan diri. Artinya menyesuaikan diri dengan kondisi kebutuhan ibu hamil pada saat itu apabila ada keluhan. Karena kalau keluhan pusing itu saja dibiarkan, itu pun bisa memicu kondisi yang lebih berat. Seperti kasus yang pernah terjadi di Kediri beberapa hari yang lalu juga, dia kondisinya hamil 37 minggu, kemudian keluhan pusing itu diabaikan. Akhirnya masuk di rumah sakit itu penanganannya tidak bisa tertolong ibu dan bayinya. Jadi arahan saya dengan meningkatkan antenatal care di sini adalah tujuannya untuk meningkatkan dari screening dan juga evaluasi dari komplikasi ibu hamil itu lebih dini, seperti itu. Kemudian terkait dengan pelaksanaan modul mind body counseling tadi memang diberikan 3 hari. Jadi 3 hari itu adalah dari proses penelitian saya, Prof. Indri. Nah, nanti ke depannya apabila diharapkan itu adalah sesuai dengan terminasi itu kan 34 minggu, Prof. Indri. Jadi sampai kapan bisa diperpanjang sampai terminasi? Bisa. Seperti itu. 34 minggu usia kehamilan. Demikian jawaban saya atas pertanyaan Prof. Indri. Mohon tanggapannya. Sebentar, mungkin di sini kan dilakukan pada ibu preeklamsi yang dirawat konservatif. Tetapi sarannya ini dipakai untuk ibu hamil dengan preeklamsi berat yang dirawat di rumah sakit. Itu bagaimana ya? Kan penelitiannya untuk ibu preeklamsi yang dirawat konservatif. Apakah preeklamsi yang dirawat konservatif ini identik dengan preeklamsi berat yang dirawat di rumah sakit? Saya baca di sini. Kemudian mungkin komentar dari saya ya. Untuk saran, itu sebenarnya saran itu adalah saran akibat atau hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Ya, jadi penelitian yang telah dilakukan ini kan pengaruh modul ini. Jadi kalau tentang antenatal care itu saya kira bukan hasil dari penelitian ya, karena memang saat ini itu sudah ditetapkan kan berapa kali harus kontrol, itu antara lain juga supaya untuk mendapatkan atau melakukan deteksi dini kalau misalkan terjadi peningkatan dari tekanan darah pada saat pemeriksaan kontrol yang wajib itu. Ya, jadi memang benar seperti itu. Jadi sebaiknya saran itu adalah saran dari penelitian ini. Sekarang saya ingin tahu ini benar-benar saya ingin tahu ya, karena di sini apakah yang dimaksud dengan preeklamsi yang dirawat konservatif itu sama dengan preeklamsi berat yang dirawat di rumah sakit? Karena di sini dituliskan seperti itu. Modul ini diberikan kepada ibu hamil dengan preeklamsi berat yang dirawat di rumah sakit. Sama yang saya maksud, Prof. Terima kasih, Prof. Indri. Dengan jawaban dari Ibu Yeti Puspitasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Indri. Selanjutnya dipersilahkan Dr. Yeti Hernaningsih, dokter spesialis patologi klinik konsultan untuk memberikan pertanyaan atau sanggahannya. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Selamat ya untuk Bu Yeni atas sampainya pada ujian dokter terbuka ini ya. Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Awal mula saya membaca judulnya ini kan konsep mind body counseling ya. Saya kira itu merupakan urutan gitu ya. Jadi dilakukan dulu perbaikan di mindnya, badinya, konselingnya. Namun setelah
dengarkan ya paparannya ini tadi, ternyata itu satu kesatuan gitu ya, mind body counseling. Kalau boleh tahu ya, kenapa nggak dinamakan counseling mind body atau